Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Mardi Harjo, Kepala Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Sekretaris Jenderal DPR RI, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, Angkatan keempat tahun 2024 di BPS DFD Provinsi Jawa Tengah. Dengan ini melaporkan implementasi proyek perubahan dengan judul Digitalisasi Menuju Parlemen Modern di Sekretariat BAKN melalui tayangan video sebagai berikut. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023 kepada DPR RI. BAKN DPR RI mempunyai 4 tugas dan fungsi yang terdapat dalam pasal 112D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau MD3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAKN DPR RI didukung oleh Sekretariat BAKN berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI yang telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2023, yaitu Biro Persidangan 2 Setjen DPR RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan kepada badan, mahkamah, dan panitia DPR RI. Dalam sidang seiring berkembangnya teknologi digital yang sangat bermanfaat pada berbagai sektor kehidupan di masa saat ini. Berkembangnya teknologi digital didukung dengan adanya industri 4.0 yang menuntut pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan parlemen modern sebagai visi dan misi Setjen DPR RI dalam memberikan dukungan dan pelayanan yang prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. Hal tersebut menjadi tantangan dan terjawab oleh proyek perubahan yang digagas oleh Bapak Mardi Harjo, di mana Sekretariat BAKN yang sebagai salah satu unit di Setjen DPR RI berupaya aktif dalam mewujudkan parlemen modern dengan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dan dinamis, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam setiap proses kerjanya. Penggunaan cloud storage, Sistem Informasi Forum AKD dan Mitra Kerja atau Simfoni yang berisi tentang resume LHP BPK RI, telaahan BAKN per semester dan telaahan tematik. Google Calendar, YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Dalam proyek perubahan yang digagas oleh Bapak Mardi Harjo, terdapat milestone jangka pendek dari setiap kegiatan yang dilaksanakan selama proyek perubahan. Milestone tersebut ialah membentuk tim kerja efektif, mengoptimalisasi penggunaan teknologi digital, melaksanakan bimbingan teknis, membangun data dukung digitalisasi,
menunjuk admin pengelola digitalisasi. Melakukan FGD tentang digitalisasi. Menyusun keputusan Sekjen tentang digitalisasi. Mengimplementasikan digitalisasi BAKN. Melakukan pemasaran atau marketing hasil digitalisasi BAKN. Dan melakukan monitoring dan evaluasi. Saya Ketua BAKN DPR RI, Wahyu Sanjaya, menyampaikan bahwa tugas Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI adalah melakukan penelaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang disampaikan kepada DPR RI. Adapun hasil telaahan tersebut disampaikan kepada komisi-komisi di DPR. Di samping itu, untuk diperlukan juga media sosial untuk mensosialisasikan proses dan output BAKN kepada masyarakat. Saya menyatakan setuju dan mendukung proyek perubahan Saudara Mardi Harjo dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional di tingkat 2 Provinsi Jawa Tengah, yaitu strategi digitalisasi menuju parlemen modern di Sekretariat BAKN, di mana proyek perubahan tersebut sangat mendukung program kerja BAKN dalam mensosialisasikan apa yang telah dicapai oleh BAKN. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Saudara Mardi Harjo yang telah berhasil membuat strategi digitalisasi di Sekretariat BAKN. Selamat. Saya, Profesor Dr. Hendrawan Supratikno, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ingin menyampaikan bahwa tugas utama BAKN adalah melakukan telaahan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil telaahan ini terus-menerus harus kami diseminasikan kepada para pemangku kepentingan yang tentu datanya akan dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan perbaikan kinerja, baik itu kementerian lembaga, BUMN, lembaga-lembaga non pemerintah, ya, kemudian BUMD, BUMN dan seterusnya. Dan saya senang bahwa Saudara Mardi Harjo melakukan atau menempuh pendidikan lanjutan kepemimpinan yang nanti pada akhirnya ya saya harapkan akan memperbaiki ya kinerja BAKN sehingga BAKN menjadi lembaga
menjadi alat kelengkapan dewan yang semakin bermanfaat untuk orang banyak. Saya Anis Biarwati, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya menyatakan terima kasih dan persetujuan saya beserta juga mendukung penuh proyek perubahan yang berjudul Strategi Digitalisasi Menuju Parlemen Modern di Sekretariat BAKN DPR RI yang disusun oleh Saudara Mardi Harjo dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 di Provinsi Jawa Tengah. Saya ucapkan selamat kepada Saudara Mardi Harjo yang telah berhasil membuat dan menyusun strategi digitalisasi di Sekretariat BAKN DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR sebagai supporting system dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara perlu memfasilitasi sosialisasi proses dan hasil kerja BAKN tersebut, baik ke komisi maupun ke masyarakat. Untuk itu, saya sangat mendukung proyek perubahan Pak Mardi Harjo dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 di Provinsi Jawa Tengah. Judulnya yaitu Strategi Digitalisasi Menuju Parlemen Modern di Sekretariat BKN. Saya percaya proyek perubahan ini sangat mendukung visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR dalam mendukung program kerja BAKN. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Pak Mardi Harjo yang telah berhasil membuat proyek perubahan strategi digitalisasi di Sekretariat BKN. Semoga proyek perubahan ini akan bermanfaat untuk terus mendukung DPR yang modern. Saya Supri Hartini, Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI, memberikan dukungan terhadap proyek perubahan Saudara Mardi Harjo dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 di Provinsi Jawa Tengah dengan judul Strategi Digitalisasi Menuju Parlemen Modern di Sekretariat BAKN. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Saudara Mardi Harjo yang telah berhasil membuat strategi digitalisasi di Sekretariat BAKN. Selamat. Saya Arini Wijayanti, Kepala Biro Persidangan 1, mewakili teman-teman komisi mengapresiasi hasil digitalisasi menuju parlemen modern di Sekretariat BAKN. Dengan adanya proyek perubahan ini, informasi tentang laporan hasil pemeriksaan BPK baik semesteran, telaahan, tematik maupun laporan keuangan pemerintah pusat bisa lebih mudah didapat oleh komisi-komisi melalui aplikasi Simfoni BAKN. Dan saya mendukung proyek perubahan Saudara Mardi Harjo, semoga kedepannya proper ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat lagi untuk kepentingan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Saya Kepala Biro Persidangan 2 Sekretariat Jenderal DPR RI, Justiawan Wijaya, dan dalam kesempatan ini saya memberikan dukungan penuh bagi proyek perubahan yang dibuat oleh Saudara Mardi Harjo, dan proyek perubahan ini adalah salah satu bentuk di mana Pak Mardi Harjo ikut serta untuk memberikan dukungan kepada parlemen di DPR RI yang akan menuju menjadi parlemen modern. Proyek perubahan ini sangat juga mendukung visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mendukung kerja BAKN. Sekali lagi, tentu saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Saudara Mardi Harjo yang telah berhasil membuat strategi digitalisasi di Sekretariat Jenderal dan tentu di Sekretariat BAKN sebagai wujud dukungan terhadap kinerja Dewan. Saya, PLH Kepala Pusat Analis Anggaran dan Aktuarial Negara, Ari Mulyanto Ginting, menyatakan dukungan atas proyek perubahan Saudara Mardi Harjo dengan judul Strategi Digitalisasi Menuju Parlemen Modern di Sekretariat BAKN. Proyek kerjasama ini merupakan pertama kali sejak beradaan BAKN dan PA3KN, sehingga hal tersebut menjadi sejarah baru bagi dukungan pelayanan digitalisasi, khususnya di Sekretariat BAKN dan PA3KN, serta dukungan terhadap BAKN dan komisi-komisi. Selamat atas proyek perubahan yang telah dibuat. Mudah-mudahan ke depan nanti akan menjadi berkembang dan bermanfaat bagi kita semua.
Diharapkan dengan adanya proyek perubahan digitalisasi menuju parlemen modern di Sekretariat BAKN, informasi tentang laporan hasil pemeriksaan BPK, baik semesteran, telaah tematik maupun laporan keuangan pemerintah pusat, dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester bisa lebih mudah didapat oleh komisi-komisi melalui aplikasi Simponi BAKN dan dapat diteruskan ke anggota komisi. Aplikasi Simponi BAKN ini dapat digunakan dimanapun, kapanpun, dan sangat cepat melalui HP Android, sehingga sangat memudahkan dalam penggunaannya. Dengan adanya digitalisasi ini, tidak diperlukan lagi pencetakan LHP BPK, cukup dibaca di HP Android. Sebelum adanya proyek perubahan ini, LHP BPK dibuatkan secara manual, dengan mencetak dan dikirim ke masing-masing komisi, dengan melalui proses tahap persuratan dan birokrasi yang agak panjang, serta memerlukan waktu agak lama. Dan untuk mencetak diperlukan anggaran kurang lebih 150 juta per tahun. Demikian laporan implementasi proyek perubahan saya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kepentingan organisasi di Sekretariat Jenderal DPR. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.